Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Fabio Di Gia membawa tim milik Valentino Rossi ini, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, menjadi yang tercepat di tes MotoGP Jerez 2024. Para pembalap kelas utama MotoGP telah merampungkan agenda tes uji coba yang digelar di sirkuit Jerez, Spanyol. Sesi dibuka dengan Marc Marquez yang menunjukkan ritme yang solid bersama tim Gresini Racing di atas motor Ducati Desmo CDC 23. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut sempat menduduki urutan pertama dengan menorehkan race pace 1 menit 37 detik sebelum akhirnya tergusur. Nah, Pecco Bagnaia yang menjadi andalan tim pabrikan Ducati sempat mampu menggusur Marquez dengan waktu 1 menit 36.589 detik. Namun setengah hari, juara bertahan 2 musim terakhir tersebut tergusur oleh penampilan solid dari Fabio Di Gia. Rider asal Italia tersebut melejit di urutan pertama dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 36.405 detik. Nah, rekan satu tim Di Gia, Marco Bezzecchi harus mengalami nasib nahas usai mengalami crash saat berupaya melibas tikungan 5. Pembalap yang akhir pekan lalu mendapatkan podium ketiga pada MotoGP Spanyol itu harus puas menyudahi agendanya di urutan ke-12. Nah, ada yang menarik sob soal balapan dan tes Jerez kemarin. Di antaranya adalah perubahan-perubahan pada pabrikan yang menyempurnakan motornya dalam tes dan juga adanya wildcard yang diberikan kepada test rider untuk mencoba motornya secara langsung. Nah, salah satunya yang ada perubahan adalah Honda. Honda melakukan perubahan yang lumayan terlihat ketika di balapan Jerez kemarin. Namun perubahan itu dipakai oleh test rider mereka yaitu Stefan Bradl. Nah, perubahan itu lantas tak serta-merta langsung digunakan oleh pembalap resmi mereka ketika di tes Jerez kemarin. Honda membawa konsep baru. Konsep Honda memberikan arahan bagi Joan Mir dan Joan Mir mengatakan konsep yang berbeda yang dicoba pada tes MotoGP Jerez adalah arah yang ingin saya ambil untuk masa depan. Tidak terkesan dengan motor uji terbaru Stefan Bradl pada balapan Catalonia baru-baru ini, Joan Mir langsung beralih ke konsep baru Honda yang misterius selama tes resmi MotoGP Jerez di hari Senin. Kurangnya perubahan yang terlihat dibandingkan mesin standarnya membuat banyak orang menduga revisi mesin adalah perubahan kunci untuk konsep yang berbeda. Apapun yang terjadi, Mir menggambarkan hari itu sebagai hari yang jauh lebih positif daripada yang terlihat di posisi ke-21 dalam catatan waktu. Meski memberikan sedikit rincian, pembalap asal Spanyol ini yakin konsep yang digunakan adalah arah yang ingin saya ambil untuk masa depan. Itu karena juara dunia 2020 ini sudah merasakan perbaikan yang sangat dibutuhkan dalam kelemahan RCV dan masih banyak ruang untuk diperbaiki. Namun, Mir memperingatkan perubahan ini akan mengorbankan kinerja di bidang lain dan bahwa konsep tersebut lebih ditujukan untuk masa depan, bukan pada masa kini. Rekan timnya, Luca Marini tampak menguji salah satu sasis baru Bradl. Dengan aero standarnya, selama 72 lap, pembalap Italia itu hanya bisa bercokol di posisi 23. Kami telah mampu melakukan banyak hal untuk masa depan. Kami masih jauh dari yang seharusnya. Namun Honda tidak beristirahat, kata Marini. Nah, sedangkan sepeda wildcard Stefan Bradl kemarin tampaknya diberikan kepada pembalap LCR Takaki Nakagami dan juga Johan Zarco untuk dicoba pada tes tersebut. Nah, apa nih sob misterinya Honda? Apakah Honda merubah mesinnya sehingga bisa nyetel dengan motornya? Karena Joan Mir tampaknya sangat positif mengatakan bahwa sebagian masalah Honda sudah tersolusikan dengan perubahan tersebut. Kira-kira apa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Coba komen. Akhirnya, setelah kemarin kontrak Quartararo terungkap fantastis, para fans Yamaha masih menanti apa hal yang membuatnya bertahan. Dan apa alasan dibalik proyek Yamaha yang belum diungkap ke publik, namun sudah dibocorkan oleh Fabio Quartararo kemarin. Nah, akhirnya dalam tes Jerez, sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat apa yang sedang disiapkan oleh Yamaha. Bisa dibilang nih, dalam tes kemarin, Yamaha lah yang paling kelihatan perubahannya dibandingkan pabrikan lain. Meski Honda juga menerapkan perubahan yang lumayan besar, namun secara tampilan, Yamaha lah yang dalam kasat mata terlihat perubahannya. Dan juga soal informasinya. Nah, jauh apa nih efeknya dalam tes kemarin? Yamaha memang sejauh ini belum kembali menemukan performa terbaiknya untuk bisa melawan pabrikan Eropa. Sebenarnya nih, bukan performanya yang turun, namun musuhnya yang berkembang pesat. Sialnya, dengan sejarah kemenangan panjang di era Valentino Rossi dan juga Jorge Lorenzo, membuat pabrikan Iwata ini sedikit kelewat pede bahwa dengan kombinasi pembalap bertalenta,
akan tetap bisa memaksimalkan motornya. Namun ternyata, dengan semakin sempurnanya pabrikan-pabrikan Eropa, membuat Yamaha semakin terasa ketertinggalannya. Puncaknya adalah ketika Fabio Quartararo sudah menjalin komunikasi dengan pabrikan Aprilia. Namun sadar akan resiko kehilangan bakat terbaiknya di Yamaha, Yamaha segera bertindak memberikan tawaran yang sulit ditolak oleh Fabio Quartararo. Nah, dengan gaji yang fantastis, yang hanya bisa didapat sepertiganya di Aprilia, dalam artian, untuk secara hitungan nih ya, kontrak 2 tahunnya di Yamaha sama saja dengan kontrak 6 tahunnya di Aprilia. Jika nilai kontraknya di Aprilia tetap sama. Dengan resiko, performa kendaraannya juga masih perlu dikonsistenkan. Menurut pandangan Mimin nih, koreksi ya kalau salah, Fabio menyadari bahwa Aprilia belum sekonsisten Ducati. Sering terjadi masalah teknis, seperti saat Vinales kehilangan podium 2-nya, kemudian performa Jerez yang kurang oke, ditambah dengan masalah pada kopling Alex Espargaro, menandakan meski sudah kuat secara mesin, namun secara detail-detailnya membuat Aprilia menjadi kurang maksimal. Adapun, dengan gaji yang diterima 2 tahun sama dengan 6 tahun, plus dengan gambaran proyek besarnya Yamaha, secara saving, bisa dibilang rasional, Fabio memilih untuk tetap di Yamaha. Berbeda halnya ketika Ducati yang menawarinya. Namun, itu tak mungkin, karena Ducati saja sudah surplus pembalap kencang yang nyetel dengan motornya. Nah, dengan gagasan itu, akhirnya Fabio memilih bertahan. Namun, sempat belum dijelaskan secara detail kejutan apa yang dimaksud sama pembalap Prancis tetangganya Zidane sama Mbappe itu. Di Jerez kemarin terkuaklah mulai langkah-langkahnya, dan ternyata bisa dibilang paling ekstrim. Karena Yamaha siap merubah sasis, areo, bahkan elektronik secara bersamaan. Terlihat sekali detail kali ini, di sisi depan, sayap pesawat 2 row yang biasanya kini menjadi 3 row. Selain itu, di fairing sampingnya juga menjadi seperti ala Ducati, yang menampilkan detail fairing. Nah, menurut Mimin ya, sekali lagi, koreksi kalau salah, masalah di Yamaha bukan pada bentuk aero sebenarnya, tapi lebih kepada power dan akselerasi yang masih perlu disempurnakan dan harus nyetel dengan karakter ban Michelinnya. Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita dikeluhkan bahwa dengan ban Michelin, Yamaha ini kehilangan daya cengkeramnya. Dan itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh Ducati, di mana akselerasinya sangat kencang, tambah mesinnya kencang. Jadilah motor yang sekarang ini. Nah, hal itu pasti berhubungan dengan karakteristik mesin dan sasisnya Yamaha. Tapi Yamaha sayangnya masih yakin dengan konfigurasinya, ditambah Fabio yang jadi juara dunia membuktikan bahwa Valentino Rossi tak sepenuhnya benar. Tapi di saat semua pabrikan menyempurnakan kendaraannya, Yamaha belum bisa menerima bahwa perlu segera berubah. Dan sekarang, barulah Yamaha membawa sasis baru dan juga paket aero dan tambahan elektroniknya. Tapi karena bisa dibilang lumayan terlambat, jadinya sekarang harus sabar dulu. Dan akhirnya perubahan ini terlihat meski belum masif. Tapi dalam perubahan ini ada 2 pendapat yang berbeda antara 2 pembalap. Versi Fabio adalah motor ini lebih bisa dikendalikan ketika di tikungan dengan sasis baru. Namun dengan paket aeronya tidak kelihatan seberapa perbedaannya. Jikalau powernya mesin Yamaha ini sudah sama rival-rivalnya, tentu tinggal memaksimalkan karakternya dengan aero seperti halnya Ducati. Tapi jika powernya masih kurang, maka aero juga tak serta-merta bisa menyelesaikan masalah. Nah, namun mungkin di sini tujuan Yamaha bukan terletak pada memaksimalkan powernya, namun kembali mendapatkan sensasi berkendara bahwa Yamaha adalah motor yang lincah sehingga bisa kencang di tikungan dan memainkan psikologis musuh-musuhnya ketika blocking sehabis overtaking. Seperti yang dimainkan Valentino Rossi pada zaman masa jayanya yang membuat musuhnya menjadi melakukan kesalahan. Tapi sayangnya, itu tidak terjadi ketika di zaman Marquez, karena Marquez jauh lebih muda dan sangat agresif. Namun belum sampai di situ sob, paket elektroniknya ini akan dicoba secara privat mendatang. Dan dengan hasil yang kemarin belum maksimal, semoga dengan elektroniknya bisa makin moncer ke depannya. Tetap semangat, agar balapan makin seru. Nah sebenarnya nih, masalah Yamaha selama ini akhirnya ditemukan oleh Alex Rins, dan gak cuma Rins, Fabio pun juga ikut menimbalinya. Alex Rins kemarin mengungkapkan permasalahan krusial yang dialaminya dan Fabio di Yamaha, di mana motor M1 terlalu berat untuk dikendarai dan membuat mereka terasa lambat. Hasil MotoGP Spanyol 2024 semakin meyakinkan Rins tentang satu kendala yang dialami motor ZR M1 Yamaha sepanjang musim ini. Bobot motor pabrikan Iwata tersebut dirasa terlalu berat untuk dikendarai Rins. Bahkan penilaian ini tak cuma dirasakan Rins seorang, tapi rekan timnya yang terlebih dulu berpengalaman menunggangi M1 Yamaha, Fabio Quartararo juga merasakan hal yang sama.
Salah satu masalah besar yang saya dan Fabio miliki adalah tenaga yang dibutuhkan untuk bisa melaju dengan sangat cepat, kata Alex, dikutip dari Speedweek. Sungguh sangat melelahkan, banyak waktu dan tenaga terbuang, terutama di area yang memerlukan manuver secara cepat. Masalah M1 yang menyeruak ke permukaan belakangan adalah karakteristik motor mereka yang justru mengalami kemunduran. Jika dulu Yamaha dikenal andal di tikungan dan lemah di trek lurus, kini pabrikan berlogo Gaur Putala itu lemah di kedua aspek. Menikung bukan lagi jadi keunggulan Yamaha dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, karena beban yang berat membuat Rins maupun Quartararo sama-sama harus menghabiskan banyak tenaga di lintasan saat rival lain fokus mengejar kecepatan dan waktu lap. Kami sudah berlatih keras dan beberapa di antaranya dapat diimbangi dengan latihan fisik khusus. Namun tahun ini, saya kesulitan dengan lengan saya yang mengalami unpump sejak awal di seri Qatar, dan itu sebagian disebabkan oleh tenaga yang berlebihan saat mengatur badan. Secara umum, ini adalah kelemahan motor Yamaha yang harus diperbaiki. Saat ini, Alex Rins atau Quartararo masih jauh dari 10 besar klasmen MotoGP 2024. Rins baru mengumpulkan 6 poin yang berada di peringkat ke-19, sedangkan Fabio Quartararo di urutan ke-12 dengan 25 poin. Poin terbanyak juara dunia itu didapat dari hasil podium sprint MotoGP Spanyol 2024 saat terjadi banyak kecelakaan. Namun podium 3 itu pun dibatalkan karena adanya penalti 8 detik akibat pelanggaran tekanan ban. Tetap aja sob, meskipun hasil seperti itu, tetap semangat untuk para fans Yamaha.